Kekasihmu sudah terbebas dari tenunganku, Suliwa. Sekarang berikan butir tablet ketujuh untuk menyembuhkan adikku. Kau masih mengandalkan Dasendria Angling Dharma? Kuno, aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Langsung ceritakan. Genap 7 pekan, Galuh menjalani tenungan dan berakhir setelah dimandikan di sumur Gunung Raga Jebangan. Kisah dilanjutkan dengan Suliwa dan Galuh Parwati yang telah tiba di Mawapati, guna melaporkan semua kejadian yang menimpa mereka kepada Prabu Angling Dharma. Karena menyangkut manusia serigala yang kembali membuat ulah dan hal itu sangat penting untuk disampaikan ke Sang Prabu. Siluman itu memang sangat sakti. Mungkin mereka memiliki ajian rawa rontek atau sebangsanya. Mungkin serigala jantan yang mengaku sebagai bapaknya itu yang menghidupkan mereka kembali. Mengingat para gerombolan siluman serigala itu yang tengah menjadi musuh besar Prabu Angling Dharma dan tidak menutup kemungkinan mereka semua akan kembali menyerang Mawapati. Sekeliling Kedaton telah ditebar mantra basmayan oleh para pedanda dan juga para resi. Sehingga siapapun yang punya niat jahat di kawasan Kedaton, dia akan terbakar menjadi abu. Saya minta Dinda Galuh Parwati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Hamba bersedia, Gusti. Tapi kalau siluman-siluman itu berhasil ditumpas, hamba mohon dibebaskan untuk melakukan pengembaraan lagi bersama Kakang Suliwa. Sementara itu di markas para siluman serigala, nampak Segawan Lanang bersama ketiga putrinya akan mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Mawapati. Di samping kantil yang saat itu masih terjerat racun pil koplo dari Suliwa, Kenanga akan terlebih dulu menagih janji kepada Suliwa untuk meminta penawar racunnya tersebut. Kalau kekasihnya sudah lepas dari tenungan saya, dia akan memberikan butir tablet ketujuh untuk Dinda Kantil. Kenapa tidak kau hancurkan saja Kenanga? Dia telah menghancurkan rencana Bopo, mengundang Prabu Dewata Cengkar untuk menghancurkan Malawapati. Jangan dulu, Bopo. Kesaktian kami belum bisa sempurna kalau Dinda Kantil belum sembuh, Bopo. Kami tidak akan mampu menggunakan ajian selendang 3 bidadari tanpa Dinda Kantil. Dan tanpa ajian itu, mana mungkin kita bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma? Iya. Bagaimana, Tuan? Kalau kamu ikut terus dalam pengembaraan kami, maka kami tidak bisa dikatakan sebagai sepasang pendekar. Dan di malam itu, Suliwa bersama Bongoh sedang membicarakan tentang pengembaraannya. Di saat itu Bongoh memohon sekali kepada Tuan Suliwa agar tidak kembali meninggalkannya karena Bongoh ingin selalu mengabdi menjadi asisten Tuan Suliwa. Terus terang aja, Tuan takut terganggu toh? Takut kalau lagi asik-asikan dengan ini Galuh? Takut terganggu sama saya kan? Terganggu toh? Ya toh? Tidak lama kemudian dengan secara tiba-tiba mereka didatangi Kenanga yang meminta ramuan obat terakhir untuk menyembuhkan saudaranya akibat racun pil koplonya Suliwa. Siapa dia? Kamu sih. Kekasihmu sudah terbebas dari tenunganku, Suliwa. Sekarang berikan butir tablet ketujuh untuk menyembuhkan adikku. Kalian memang binatang. Suliwa, hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikmu Kenanga telah menelan pil racun dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kalau aku tidak mau, Apa kamu tidak lagi menjadi seorang kesatria, anak muda? Menyalahi janji bukan sifat seorang pendekar. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Atas perjanjian yang telah mereka sepakati, kemudian Suliwa pun memberikan penawar racun itu sebab Galuh Parwati sudah terlepas dari tenungan siluman serigala itu. Setelah mendapatkan ramuan pil koplo itu, sebelum pergi dari sana lagi-lagi Kenanga di saat itu kembali horny dan ia pun mengajak Suliwa kentu bersamanya. Tawaranku masih tetap berlaku, Suliwa. Aku masih tetap ingin mengajakmu mengarungi samudra kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tunggu lain waktu. Siapa tadi, Tuan? siluman serigala yang telah menenung Galuh Parwati.
Tuan Tugu. Setelah memberikan obat penawar racun pil koplo dari Suliwa, Kantil pun kini sudah kembali sembuh seperti sedia kala. Dalam melampiaskan dendamnya, mereka berempat lantas dengan segera merencanakan kembali strategi penyerangan ke Mawapati. Mereka semua pun tidak pernah kapok untuk mengusik Raja Mawapati bersama patihnya itu, padahal para siluman serigala itu selalu kalah dan tidak pernah berhasil. Bopo sudah pernah melawan Prabu Anglingdarma dan patihnya. Itu artinya Bopo sudah tahu kehebatan kesaktian mereka. Ya. Tapi kali ini kita harus menang, Kenanga. Kalau kita satukan semua kekuatan kita, aku yakin itu. Kita kuasai Malawapati. Dan kita jadikan negeri itu menjadi negeri siluman. Dan di malam itu ketika Patih Batik Madrim tengah tertidur pulas, tiba-tiba terdengar raungan siluman serigala yang sangat keras hingga membangunkannya. Batik Madrim pun dengan bersikap siaga akan bersiap-siap untuk menghajar para siluman tersebut. Hei, berhenti! Mereka memasang mantra basmayan. Bopo mau melihat celah yang bisa kita lewati. Celaka. Hampir sekeliling cembok istana magari dengan mantra basmayan. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini yang mampu menghanguskan siapa saja. Segawan Lanang di saat itu pun nampak kesulitan untuk meneror Mawapati, melihat seluruh tembok kerajaan yang telah diberi mantra basmayam yang tidak bisa ditembus olehnya. Hingga ia pun bertekad mencobanya kembali dan memberitahukan ketiga putrinya itu untuk melaju 100 kali lebih cepat. Kita coba sekali lagi. Mungkin dengan kecepatan yang lebih dari yang tadi. Pusatkan pikiran kalian untuk bisa melesat 100 kali lebih cepat. Mereka berempat pun akhirnya bersiap-siap tancap gas melesat 100 kali lebih cepat dari sebelumnya berharap mampu menembus mantra basmayam itu. Kau tidak akan pernah bisa membunuh kami. Hingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Para siluman serigala itu pun kini sepertinya tampak walahan menghadapi Anglingdarma, Batik Madrim beserta Suliwa. Di mana siluman serigala itu memang sedang menghadapi orang-orang yang sangat sakti di sana, akan tetapi Segawan Lanang dengan sombongnya masih berlagak sok kuat. Di samping Segawan Lanang mempunyai ajian Trikala Manitra, ia pun mengejek kesaktian ilmu dasendria yang dimiliki Anglingdarma tidak ada apa-apanya. Kau masih mengandalkan dasendria Anglingdarma? Kuno! Aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Karena aku punya ajian Trikala Manitra. Hingga Prabu Anglingdarma pun akhirnya mengeluarkan ajian pamungkasnya yaitu ajian Meliwis Putih. Segawan Lanang pun langsung ketakutan dibuatnya dan para siluman serigala itu memilih kabur dari sana. Mereka menggunakan ilmu dan kemudahan. Mereka masih penasaran untuk mengobrak-abrik Malawapati. Untung kita sudah memagari Kedaton dengan mantra basmayan. Kita gempur saja sarang mereka, Dinda Prabu. Kalau perlu, hancur leburkan gua itu. Maaf Gusti Prabu, mereka akan bisa hidup kembali kalau tulang-tulangnya tidak kita bakar dan abunya tidak kita sebarkan ke samudra. Bisa jadi, sebab dulu ketiga makhluk itu pun sudah kami tewaskan dengan tubuh terbakar. Tapi nyatanya mereka muncul lagi. Bahkan saya rasakan ilmu mereka semakin hebat. Ilmu dasendriaku tidak bisa membaca gerakan silatnya. Dia mengatakan menggunakan ilmu Trikala Manitra. Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan makhluk demit itu mengacaukan Malawapati lagi. Dan di keesokan harinya,
Setelah kejadian itu Prabu Angling Dharma menceritakan kepada istrinya. Dewi Sekarwangi pun nampak senang karena sang Prabu dan yang lainnya bisa mengusir siluman serigala yang pernah membuatnya trauma tersebut. Akan tetapi permaisuri itu pun masih dihantui bayang-bayang rasa takut oleh para siluman itu, jikalau mereka tidak dibinasakan dan akan kembali meneror Mawapati lagi. Bagi saya ketentraman dan rasa aman sangat penting, Kanda Prabu. Saya bisa kurus kering kalau setiap hari dihantui rasa ketakutan. Itu kenapa saya dan Kakang Batik Madrim berniat untuk menghancurkan mereka. Saya setuju dengan pendapat Suliwa bahwa mereka harus dibakar dan abunya ditebarkan di samudra.